Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya Badru Soleh akan menjelaskan tentang the role of evaluator atau peran evaluator. Apa peran evaluator? Kompetensi dan hasil kerja apa yang terkait dengan peran tersebut? Pendekatan umum apa yang dapat membantu dalam mengevaluasi peningkatan kinerja? Nah, menurut model ASTD, untuk meningkatkan kinerja manusia, menurut Rothwell tahun 2000, evaluator itu menilai dampak intervensi dan menindaklanjuti perubahan yang dibuat. Kemudian tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai untuk memberikan informasi kepada peserta dan pemangku kepentingan tentang seberapa baik intervensi itu dilakukan. Singkatnya, evaluator itu memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan tentang manfaat apa saja yang diterima dari intervensi peningkatan kinerja. Menurut model ASTD, untuk meningkatkan kinerja manusia, ada beberapa kompetensi terkait dengan peran evaluator. Di sini akan saya bahas satu persatu kompetensi-kompetensi tersebut. Yang pertama adalah keterampilan evaluasi kesenjangan kinerja. Di sini maksudnya mengukur atau membantu orang lain untuk mengukur perbedaan antara aktual dan ideal. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengevaluasi hasil terhadap tujuan organisasi. Maksudnya adalah menilai seberapa baik hasil intervensi itu dalam peningkatan kinerja manusia sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Kemudian keterampilan berikutnya adalah yakni keterampilan penetapan standar. Di sini maksudnya mengukur hasil yang diinginkan dari organisasi, proses, atau individu. Kemudian membantu orang lain untuk membangun dan mengukur harapan kerja. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk menilai dampak pada budaya. Maksudnya apa? Meneliti efek kesenjangan kinerja manusia pada keyakinan dan asumsi bersama tentang cara berperilaku dan bertindak yang benar dan yang salah dalam satu pengaturan organisasi. Kemudian yang kelima adalah keterampilan meninjau intervensi peningkatan kinerja manusia. Di dalamnya dapat dilakukan dengan cara menemukan cara untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan intervensi peningkatan kinerja manusia sebelum dan selama implementasi dilakukan. Berikutnya adalah keterampilan umpan balik. Di sini, dalam keterampilan umpan balik ini, yakni mengumpulkan informasi tentang kinerja dan memberikan kembali dengan jelas, spesifik, dan tepat waktu kepada individu atau kelompok yang terdampak. Kemudian, keluaran terkait peran atau output. Evaluator siap menunjukkan hasil, dengan kata lain, peningkatan kinerja terukur. Kemudian mereka mungkin juga untuk diminta meramalkan. Kemudian setelah itu, sebelum intervensi dilakukan, hasil apa yang diharapkan darinya, sehingga keputusan, misalkan keputusan investasi yang dibuat, apakah akan menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melakukannya. Contoh evaluator dapat menerapkan kompetensinya. Dalam hal ini, saya akan memberikan contoh studi kasus terkait dengan peningkatan produktivitas publikasi dosen di sebuah perguruan tinggi. Misalkan, yang pertama, dengan keterampilan evaluasi kesenjangan kinerja, maka evaluator dapat bekerja dengan pihak terkait atau memberikan intervensi, ya, kemudian perkiraan manfaat yang diharapkan dari intervensi itu sebelum intervensi itu diluncurkan. Itu misalkan di sini dalam sebuah kasus ya di perguruan tinggi, produktivitas
karya tulis atau publikasi dosen itu rendah. Nah, di sini nanti evaluator itu dapat bekerja dengan pimpinan program studi yang ada di kampus itu terkait dengan menetapkan ukuran apa yang akan dilakukan gitu sebelum dan sesudah intervensi. Jadi publikasi dosennya sebelumnya seperti apa, kemudian setelah intervensi seperti apa gitu ukurannya, peningkatannya gitu. Nah, yang kedua adalah dengan kemampuan mengevaluasi hasil terhadap tujuan organisasi. Nah, di sini evaluator bisa dengan jelas ya membuat keputusan terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas publikasi dosen di sebuah perguruan tinggi. Kemudian bagaimana intervensi yang dapat dilakukan ya, yang dapat diukur. Jadi dilakukan dengan cara terukur bagaimana agar tujuan peningkatan publikasi itu meningkat dalam sebuah perguruan tinggi gitu. Kemudian selama intervensi itu pada tujuan yang ingin diharapkan, maka diberikan umpan balik kepada pengambil keputusan terkait dengan setelah intervensi peningkatan kinerja. Jadi pimpinan divisi, departemen atau pimpinan program studi nanti akan diberikan informasi setelah intervensi itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dosen-dosennya dalam meningkatkan publikasi karya ilmiahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan keterampilan penetapan standar, maka evaluator dapat memfasilitasi dengan para pembuat keputusan yang utama gitu. Nah, di sini menetapkan harapan, ekspektasi apa yang minimal harus tercapai, harus terukur gitu. Misalkan seberapa banyak jumlah publikasi dalam satu semester di sebuah program studi gitu. Yang terindeks Sinta berapa kalau jurnal nasional, yang terindeks Scopus berapa kalau jurnal bereputasi internasional dalam perguruan tinggi misalkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan kemampuan menilai dampak terhadap budaya. Nah, di sini evaluator itu dapat mengukur perubahan budaya dalam sebuah organisasi. Misal kalau di dalam perguruan tinggi, ya di sini bisa dengan cara apa? Dengan cara intervensi peningkatan kinerja itu dengan meminta cerita ya dari pihak yang terkait ya terkait ukuran perubahan kualitatif gitu. Misalkan dengan intervensi yang telah dilakukan, maka telah mendapatkan banyak komentar positif ya dari dosen gitu. Jadi setelah intervensi dilakukan, bagaimana komentar dosen gitu terkait dengan dampak intervensi yang telah dilakukan terkait dengan peningkatan publikasi karya ilmiah di sebuah program studi atau di sebuah perguruan tinggi misalkan. Kemudian berikutnya adalah dengan keterampilan meninjau peningkatan dengan keterampilan meninjau intervensi peningkatan kinerja manusia. Nah, di sini evaluator itu dapat dengan cara mempublikasikan, mengumumkan hasil intervensi peningkatan kinerja selama dan setelah intervensi dilakukan gitu. Jadi ketika ini dilakukan berarti evaluator itu mempublikasikan, oh ternyata ada dampaknya, ada peningkatannya ya setelah adanya intervensi, misalkan meningkatnya publikasi dosen di perguruan tinggi atau di program studi sebuah universitas misalkan setelah intervensi dilakukan. Kemudian yang keenam adalah dengan keterampilan umpan balik. Di sini evaluator dapat menemukan cara untuk memberikan umpan balik tentang biaya dan manfaat intervensi terkait dengan peningkatan kinerja kepada peserta dan pemangku kepentingan dalam intervensi tersebut. Jadi di sini nanti evaluator bisa memberikan umpan balik kepada dosen, kemudian kepada program studi atau kaprodi terkait dengan biaya dan manfaat intervensi gitu terhadap peningkatan kinerja dalam kaitannya dengan peningkatan publikasi karya ilmiah dosennya seperti itu. Nah, dari semua ini keterampilan umpan balik itu merupakan
hal yang penting gitu, karena umpan balik itu memberikan kepada peserta dan pemangku kepentingan atau kepada dosen dan kepada kaprodi atau dekan misalkan untuk menunjukkan hasil manfaat yang telah dihasilkan ya dari apa yang sudah dilakukan terkait dengan intervensi peningkatan kinerja. Dalam hal ini misalkan intervensi bagaimana ada peningkatan publikasi karya ilmiah bagi para dosen di sebuah institusi, misalkan perguruan tinggi dalam sebuah program studi. Seperti itu. Pendekatan untuk mengevaluasi peningkatan kinerja intervensi. Pada tahun 1960-an, Donald Kilpatrick pertama kali menjelaskan model evaluasi yang digunakan dalam menilai hasil sebuah pelatihan. Mereka yang menjalankan peran evaluator maka harus terbiasa dengan 4 level. Yang pertama adalah reaksi, yang kedua adalah belajar, kemudian yang ketiga adalah perilaku, dan yang keempat adalah hasil. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu terkait dengan 4 hal tersebut. Masing-masing memerlukan tinjauan singkat ya, karena berlaku untuk pelatihan dan untuk mengevaluasi intervensi peningkatan kinerja. Yang pertama, yakni mengevaluasi intervensi peningkatan kinerja pada tingkat reaksi. Dalam konteks ini, reaksi mengacu pada bagaimana orang bereaksi terhadap intervensi peningkatan kinerja. Bagaimana tingkat reaksi diukur dalam intervensi peningkatan kinerja berorientasi pada pembelajaran gitu kan. Kemudian pelatihan dan acara atau kegiatan pembelajaran terstruktur yang lain gitu. Nah, di sini, hal yang paling sering diukur pada tingkat reaksi setelah menyelesaikan pengalaman pelatihan kerja, maka biasanya peserta diminta untuk menilai instruktur itu. Kemudian, kursus yang telah dilakukan melalui angket atau kuesioner survei secara tertulis. Nah, di sini kuesioner semacam ini terkadang disebut dengan lembar senyum menilai perasaan atau sikap peserta tentang seberapa baik kegiatan pelatihan itu telah dilakukan. Peserta mungkin diminta untuk menilai sendiri pencapaian tujuan program mereka sendiri, dan mereka diminta untuk mengidentifikasi hambatan apa untuk transfer keterampilan yang mungkin ada pada kegiatan tersebut gitu. Selain itu, peserta juga mungkin diminta untuk menjelaskan kekuatan kursus pelatihan yang telah mereka lakukan selama pelatihan itu. Kemudian kelemahannya apa yang perlu diperbaiki dan saran yang mereka akan berikan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi intervensi peningkatan kinerja di tingkat pembelajaran. Nah, berapa banyak peserta dalam intervensi peningkatan kinerja belajar dari intervensi? Nah, itulah pertanyaan kunci yang diajukan oleh evaluator yang meneliti intervensi peningkatan kinerja di tingkat pembelajaran. Nah, tentu di dalam hal ini belajar itu mengacu pada bagaimana orang berubah, karena di dalam belajar itu nanti kan akan ada perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Seperti itu. Kemudian, tentu saja intervensi peningkatan kinerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, intervensi yang berorientasi pada pembelajaran. Yang kedua adalah intervensi yang berorientasi pada manajemen atau organisasi. Misalkan, intervensi berorientasi pada pembelajaran di dalamnya ada pelatihan, ada pembinaan, seperti itu. Oke, kemudian yang contohnya misalkan intervensi manajemen ya. Nah, di sini misalkan intervensi terkait, kalau kita berikan contoh dalam lingkungan perguruan tinggi ya. Jadi terkait dengan topik peningkatan publikasi dosen tadi, misalkan bagaimana sistem penghargaan yang diberikan kepada dosen terkait dengan peningkatan publikasi di perguruan tinggi gitu. Kemudian bagaimana umpan baliknya seperti itu gitu. Kemudian bagaimana tingkat pembelajaran diukur dalam intervensi peningkatan kinerja. Maka di sini
intervensi itu peningkatan kinerja yang berorientasi pada pembelajaran dapat dievaluasi pada tingkat pembelajaran. Nah, di sini nanti pelatihan dievaluasi ya, bisa melalui tes atau melalui pengukuran yang lain misalkan. Nah, di sini nanti peserta akan dilihat ya seberapa baik peserta itu mencapai tujuan interaksional ya yang telah ditentukan. Misalkan di sini dilakukan kursus atau pelatihan peningkatan publikasi ilmiah bagi para dosen. Nah, nanti mereka akan dilihat ya, diukur dengan tes ya, apakah kegiatannya itu ya peserta itu atau para dosen itu misalkan telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, tujuan interaksional dalam pelatihan itu gitu. Jadi tentu ya hari ini harus bisa diukur ya, karena ada kriterianya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi intervensi peningkatan kinerja pada tingkat perilaku. Nah, di sini pertanyaan kuncinya adalah yang diajukan oleh evaluator, yakni memeriksa intervensi peningkatan kinerja pada tingkat perilaku. Dalam konteks ini, bagaimana orang mengubah perilaku mereka sebagai akibat langsung dari intervensi gitu. Jadi setelah diintervensi, bagaimana peningkatan kinerja pada perilaku orang tersebut misalkan. Kemudian bagaimana tingkat perilaku dapat diukur dalam intervensi peningkatan kinerja? Nah, apapun intervensi peningkatan kinerja yang telah dilakukan, apakah itu perubahan sistem, penghargaan misalkan di dalam peningkatan publikasi tadi, bagaimana kalau dosen itu misalkan meningkat ya karya tulisnya misalkan, bagaimana sistem penghargaannya itu, bagaimana perilaku, bagaimana pendekatan umpan baliknya gitu dari pelatihan yang telah diberikan atau intervensi misalkan seperti itu gitu. Nah, dua pendekatan yang mungkin paling efektif dalam mengukur perubahan perilaku untuk intervensi peningkatan kinerja ini, yang pertama yakni pendekatan dengan cara tanya jawab, dan yang kedua adalah dengan observasi perilaku secara terstruktur seperti itu. Apa kekuatan dan kelemahan mengukur intervensi peningkatan kinerja pada tingkat perilaku itu? Nah, di sini kita akan bahas. Salah satu kekuatan utama dalam mengukur perubahan perilaku yang dihasilkan dari intervensi peningkatan kinerja adalah dengan memberikan informasi tentang apa yang telah terjadi di suatu tempat kerja. Misalkan di sini ada di sebuah program studi ya, atau di dalam sebuah lembaga kampus misalkan. Di sini informasi itu diberikan ya terkait dengan apa yang terjadi, misalkan terkait dengan publikasi karya ilmiah dosen. Kemudian setelah itu intervensi peningkatan kerja itu harus kemudian mengarah pada perubahan perilaku di tempat individu itu. Jadi setelah ada intervensi kemudian terjadi perubahan perilaku, yang dulunya dosen mungkin sedikit publikasinya tidak atau kurang produktif ya kan. Nah, itu nanti terjadi perubahan perilaku setelah intervensi itu. Misalnya seperti itu contoh sederhananya itu. Kemudian ada perubahan budaya ya, yang sebelumnya sedikit yang menulis ya karya ilmiah, kemudian setelah ada intervensi mereka akan lebih meningkatkan karya ilmiah mereka gitu untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal misalkan. Salah satu kelemahan utama dari mengukur perubahan perilaku adalah bahwa hal itu dapat membangun harapan bahwa intervensi peningkatan kinerja cukup dengan sendirinya untuk mengarah perubahan perilaku. Jadi tentu saja hal itu tidak benar ya. Karena apa? Karena di sini memang kalau kita lihat ya, ternyata ada berbagai faktor yang menghambat ya perubahan perilaku itu. Bisa saja faktor karena di lingkungannya yang tidak mendukung misalkan gitu. Nah, ini juga harus kita lihat gitu. Kan kalau di sebuah perguruan tinggi dosen juga dengan lingkungannya itu kan sangat berpengaruh ya gitu. Misalkan karena lingkungannya itu produktif ya, tentu dosen yang lain itu juga termotivasi untuk produktif misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu contoh faktor
yang menghambat. Tetapi kalau di lingkungan sebuah kampus misalkan dosen itu jarang menulis, ya tentu juga dosen-dosen lain juga seperti itu biasanya gitu. Nah, ini faktor yang menjadi penghambat perubahan perilaku, dan ini eh, misalkan juga karena faktor dukungan dari pimpinan juga sama gitu. Jadi pimpinan misalkan tidak begitu memperhatikan ya terkait dengan apa namanya, produktivitas dosen dalam mempublikasikan karya ilmiah atau dalam menulis laporan sebuah penelitian. Nah, itu juga menjadi faktor penghambat seperti itu. Kurangnya penghargaan gitu. Misalkan banyak dosen yang tidak produktif, tapi ada dosen beberapa yang produktif tuh. Yang tidak produktif tidak, yang produktif tidak diberikan penghargaan itu, sehingga tidak memacu dosen yang lain untuk produktif. Itu juga menjadi faktor penghambat perubahan perilaku seperti itu. Dan itu harus kita lihat ya, harus kita identifikasi gitu, seperti itu, biar ada perubahan perilaku gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi intervensi peningkatan kinerja di tingkat hasil. Nah, dalam konteks ini hasil itu merujuk pada seberapa baik intervensi berhasil mengurangi masalah yang teridentifikasi di awal. Misalkan dalam hal ini adalah produktivitas dosen dalam menulis itu rendah, dalam publikasi karya ilmiahnya itu rendah gitu misalkan. Kita harus garis bawahi gitu. Terus bagaimana tingkat hasil diukur dalam intervensi peningkatan kinerja? Nah, di sini apakah masalah itu sudah bisa dipecahkan? Maka ya kita harus melihat ya, yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi kesenjangan awal dan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menentukan kesenjangan tersebut itu. Jadi masalahnya apa di awal gitu, langkah-langkahnya seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa banyak yang diperoleh organisasi secara finansial. Misalkan kalau kita lihat memang hal ini sedikit lebih rumit untuk dijawab ya gitu, karena di sini kan nanti kita harus melihat mengukur hasil keuangan dari upaya peningkatan kinerja gitu. Jadi menilai biaya dan manfaat yang dilakukan dalam intervensi itu gitu, seperti itu. Tetapi memang hal ini harus kita lakukan ya, karena nanti kan kita akan melihat bagaimana peningkatan kerja itu. Jadi pelatihan yang diberikan terkait dengan produktivitas peningkatan publikasi, nanti dampaknya seperti apa gitu, manfaatnya yang dilakukan setelah intervensi itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.